tetap bin Bas kan tetap bilang iya ada, sudah jelas iya ada ya. Nah ini dari situs Wahabi nih, bukan das maca. Al-ada fil lughah al-isol tuh. Fil istilah fi'lul wajib fi waqtihi. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Jangan lupa kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share dan serius tapi santai. Oke bos, hari ini kita akan menanggapi satu fatwa dari satu Wahabi yang mungkin perlu kita angkat agar orang-orang aswaja ini nggak kaget jika mereka itu berbeda pendapat dalam hal ini dengan kita ya. Kita harus menghargai walaupun mereka tidak pernah menghargai pendapat kita yang berbeda dengan mereka ya, dan selalu menuduh kita ini sesat, bid'ah, syubhat ya. Kita enggak. Kalau memang mereka berbeda pendapatnya ya kita hargai saja. Gitu enggak ya. Masalah. Iya, santai-santai saja. Dari dulu kan memang sudah berbeda Mas. Fatwa-fatwanya kan selalu kontroversial kan. Memang. Ya nggak apa-apa. Kalau kita kan selama mereka punya dalil, nggak masalah. Nggak masalah. Meskipun tidak mayoritas ulama, hanya Al-Hani saja. Nggak masalah sebenarnya, pakai aja gitu loh. Masalahnya kalian nyerang kami, nah maka kami balas gitu loh. Sebenarnya kami nggak masalah tentang kalian berbeda gini nggak masalah. Berhubung kalian nyerang maka kami serang balik gitu loh. Maka yang sebenarnya nggak apa-apa itu malah kami korek-korek juga menjadi apa-apa, kan begitu kan dari kalian sendiri ya. Oke, ini ada satu fatwa yang mungkin berbeda dengan kita bos ya. Kita cek fatwanya seperti apa. Sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha hukumnya fardu ain mutlak. Lo berarti kalau tidak sholat itu dosa karena ditinggalkan. Kalau hukumnya sunnah, enggak. Hukumnya sunnah muakkad, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan maka dia tidak berdosa. Tapi bagi mereka yang punya keyakinan itu fardu ain, maka ditinggalkan dosa. Berarti kalau ketinggalan sholat id, begitu dia datang ternyata khotib berkhutbah, sholat telah selesai, berarti wajib diqadha. Qadha. Karena ternyata ada riwayat para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in pernah mengqadha sholat id. Caranya gimana? Sabar, nanti belakangan caranya. Tapi diqadha karena fardhu ain. Dia memilih pendapat yang fardhu ain. Qadha. Ya, Bapak Ibu sekalian, tak kasih langsung deh bocorannya. Lah caranya gimana? Cara mengkodoknya? Maka caranya kata para alim ulama, dengarkan dulu khutbah sampai selesai. Setelah itu dia bangkit, bangun, sholat id. Sama. Rokaat pertama 7 kali takbir, rokaat kedua 5 kali takbir tanpa khutbah. Ini bin Bas teman-teman ya. Oh, bin Bas. Al-jawab ala qaulaini ahli ilmi wal aqrabu annaha kal jum'ati fardu ainin bos ya. Fala tadullu ala annaha fardu kifayah. Ini Wahabi dari bin Bas ini memang menyatakan bahwasanya sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu sama dengan sholat Jumat. Hukumnya yaitu fardu ain. Nah, seharusnya kalau kalian mempunyai keyakinan bahwasanya sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini fardu ain, maka jangan protes-protes. Kenapa kalian itu sholat fardu masjid nggak penuh? Bos ya, ketika sholat id penuh. Ya karena kalian para Wahabi kalau sholat fardu bisa dikerjakan di rumah berjamaah dengan istrinya. Ya. Kalau sholat Idul Fitri nggak bisa bos. Nah, nggak bisa berjamaah di masjid. Bahkan Nabi memerintahkan semuanya, perempuan suruh keluar semua, suruh ikut. Kan gitu. Maka jangan protes kalian. Nah, kemudian ala hadzal qaul yu'iduha idza fatathu. Na'am. Talzamahu iyadah. Wajib i'adah. Mengulangi bos. Ini yang akan kami bahas teman-teman. Kemudian ini yu'idu arba'an am yu'idu isnatani sanatain. Mengulangi 4 rakaat karena ketinggalan khutbah
atau Dua. Jawabannya bin Bas 2 rakaat. Ini yang akan kami bahas. Tadi si ustadz itu ngomongnya harus mengkodok. Nah, wajib mengkodok. Nah, ini yang akan kita bahas. Ustadz ini paham nggak sih antara adaan, i'adatan, dan kodokan? Itu kayaknya nggak paham itu loh. Cara mengkodoknya adalah ketika setelah khutbah kita dengerin dulu khutbahnya katanya. Ya, sampai selesai. Ketika sudah selesai baru kita kodok. Kodok loh, bayangin aja kodok. Dia nggak ngerti apa ya istilah kodok, adaan itu. Kan ada 3 ya sholat ya. Ada adaan, ada i'adatan, ada kodokan, kan begitu. Kalau adaan ya itu berarti langsung. Seketika itu ya sesuai waktunya dan tidak ada kesalahan di situ. Itu namanya adaan. Sesuai waktu dan sesuai syarat rukunnya sudah sah. Itu adaan sudah ya. Niatnya sudah adaan sudah awalnya. Kemudian kalau ternyata salah atau rukunnya tidak genap sehingga tidak sah atau batal, maka sholat lagi itu bukan qadha namanya. I'adah selama waktu dari sholat itu masih ada, gitu loh. Waktu duhur ya dilakukan seketika itu di sholat duhur. Di waktu duhur. Pokoknya di waktu duhur ya. Itu i'adah. Nah, baru kalau sudah keluar atau habis waktunya, kemudian dilakukan di waktu sholat yang lain, itu namanya qadha, Pak. Itu loh, Pak. Ya. Ojo, jangan asal jeplak qadha ae, Pak. Itu Pak, itu kan katanya aswaja. Oke, ini bisa dari situ Wahabi apa sama apa enggak? Kalau hal-hal semacam itu biasanya sama. Tapi di sini ya tetap bin Bas kan tetap bilang i'adah. I'adah, sudah jelas i'adah ya. Nah ini dari situ Wahabi nih, bukan aswaja. Al-ada fil lughah al-isol itu. Fil istilah fi'lul wajib fi waqtihi. Oh ya. Berarti kan? Kalau adaan ya langsung isol nyambung. Al muqaddar lahu syar'an. Nah, itu adaan. Kalau i'adah fil lughah at-takrir, ngulang, Pak, ngulang ya. I'adah, salat i'adah secara bahasa adalah mengulang ya. Istilahnya fi'lul wajib maratan ukhra. Itu berarti melakukan perkara yang wajib sekali lagi atau di lain 2 kali atau beberapa kali lah ya. Kalau batal terus ya diulang lagi gitu loh, Pak ya. Wal qadha fil lughah al-itmam wa fil istilah fi'lul wajib ba'da khuruji waqtihi al muayyan lahu syara'an. Nah, itu jelas kalau qadha tuh ya melakukan kewajiban setelah keluar dari waktunya yang ditentukan itu baru qadha. Tadi kan waktu sholat id masih ada, bukan qadha, baru setelah duhur itu baru qadha karena sudah waktunya sholat id sudah habis. Itu qadha. Kalian sholat id kok setelah duhur, nah itu baru qadha, atau setelah asar, itu qadha, Pak ya, qadha. Kalau sekedar mendengarkan khutbah sampai selesai kemudian sholat lagi, itu namanya i'adah. Walah sama saja, sama-sama ngulang. Kalau nggak sama gimana? Anda niatnya qadha, berarti Anda niat melakukan sholat qadha di waktu asar. Ya nggak sah. Gimana? Sama aja, sama-sama ngulang ya beda, Pak. Ngulangnya sama, waktunya itu beda, Pak. Kalau adaan, kalau i'adah, Anda niatnya qadha ya. Berarti Anda niat melakukan sholat id itu di waktu setelah duhur. Sedangkan Anda faktanya, prakteknya tadi melakukan sholat setelah khotib selesai. Berarti Anda ini sholat di masa depan tuh. Anda menembus ruang waktu. Anda sholatnya aja halu kalau kayak gitu ya. Ada kok niatnya qadha. Gimana? Jelas-jelas melakukan sholat setelah khotibnya selesai. Dia malah halu. Dia ngerasanya dia tuh sholat ketika asar atau ketika duhur. Gimana Anda itu? Nggak ustadznya, nggak pengikutnya. Apa nggak baca gitu? Ya asal gacor aja mereka. Yang penting gacor itu. Kan kesalahannya itu kan coba di halakoh-halakohnya itu mengkaji secara utuh kitab Albani kan enak dong, Bos.
Ini kesalahannya mereka nggak ada Basul Masail lu kayak gini. Akhirnya di Basul Masail itu Pak, wawasan semakin enak Pak, semakin lengkap Pak. Walaupun Anda nggak berkomentar di Basul Masail, Anda mendengarkan orang memperdebatkan suatu masalah itu sudah ilmu Pak. Oh ada yang begini toh, oh ada yang begini, oh ternyata sama-sama ada pendapat ulama. Anda nggak usah ngomong sudah. Kalau di Basul Masail itu, kalau takut ketahuan bodohnya nggak usah ngomong sudah, dengerin aja sudah. Itu ilmu banyak Pak. Nanti di luar Basul Masail, nah Anda bisa ngomong itu. Aduh gimana? Jangan asal gacor aja. Ini akibat dari sekte atau manhaj yang fokusnya bukan untuk memperbaiki diri, tapi fokusnya untuk menghakimi orang lain agar diri sendiri terlihat paling sesuai itu. Akhirnya umatnya ya tertipu kayak gitu. Istilah-istilah dasar aja ya amburadul. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.